wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali rasa syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat hidayah dan inayahnya. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di majelis yang mulia ini untuk kita tolong ilmi, untuk kita silaturahim. Semoga Allah senantiasa menghubungi kita di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita membahas tentang rukun dan sunnah-sunnahnya puasa. Maka sekarang kita lanjutkan kajian kita. Wa mufsidatuhu, hal-hal yang membatalkan puasa. Usulu ainin jaufahu, yaitu sampainya benda luar ke dalam jauh itu ke dalam tubuh. Jadi memasukkan benda luar ke dalam tubuh itu membatalkan puasa. Tidak hanya makanan, tidak hanya minuman yang lewat lubang yang memang lubang. Itu nek suntik itu kan lewat pori-pori, tidak lubang. Maka ulama membahas bahwa suntik itu tidak membatalkan puasa. Wastiqo'atun, yang selanjutnya yang membatalkan puasa, sengaja muntah atau muntah dengan sengaja. Jadi jarak muntah niku nggih batal puasa. Kalau muntah yang tidak sengaja boten batal puasane. Contohnya tiang nidam niku biasanya kan muntah-muntah. Maka muntah wong nidam niku boten batalke puasa karena tidak ada kesengajaan. Atau orang sedang sakit, pusing, sampai dia muntah, maka muntahnya ini tidak membatalkan puasa. Yang selanjutnya wa istimnaun, sengaja mengeluarkan sperma. Jadi keluar sperma dengan sengaja ini batalkan puasa. Kalau tidak sengaja tidak batal puasanya. Contohnya, dia siang-siang tidur, kemudian bermimpi, ngerti-ngerti basah celananya karena sperma, mengeluarkan sperma. Maka ini tidak membatalkan puasa karena tidak ada kesengajaan. Lah sing batal niku nek mengeluarkan sperma dengan disengaja. Selanjutnya wawatun niku jima fi farjin di farji ma'a ta'ammudin dengan sengaja, wahtiyarin dan dalam keadaan dia berkehendak atau memilih, wa ilmi bitahrimi dan tahu dengan haramnya melakukan perbuatan ini. Terus hubungan suami istri di siang hari dilakukan dengan sengaja, hukumnya batal puasanya. Atau dalam keadaan dia tidak terpaksa, nek enten tiyang gak sengaja hubungan suami istri, tidak batal puasanya. Jadi garwane kalau bojone lah suami istri, siang-siang dia berhubungan badan, tetapi dia tidak ada kesengajaan, gak jarak, ngerti-ngerti tadi ceritanya ribuan Allah. Kasusnya yang mungkin langka. Mungkin jarang aku banget, tapi mungkin saja. Atau karena dipaksa, nek ora gelem ngumpuli bojone arep ditembak sampeyan. Lah ini kan tidak faktor ikhtiar, tidak faktor karena kerelaan dia. Maka tidak batal puasanya. Karena uang dipaksa
gawake tembak, pokoknya kowe anggere gak gelem ngumpuli bojomu tak tembak nang kene. Terus dekne wedi. Lah ditembak tenan piye? Lah akhirnya dengan keterpaksaan dia ngumpuli bojone. Nah, ngeten iki mboten batal puasanya karena tidak dari keinginan dia sendiri. Ya, sing batal niku nek jarak kemudian karena keinginan dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibulan wajib ma'al qodoi dengan tetap mengganti atau qodok opo al imsaku menahan fi Ramadan di bulan Ramadan ala muta'ammidi fitrin ing atase wong kang nyejo muka enten tiyang membatalkan puasanya, maka walaupun dia nanti kodok di luar Ramadan, maka dia tetap imsak. Imsak itu menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, walaupun dia sudah batal. Watarikin niyatin lailan, dan orang yang meninggalkan berniat di malam harinya. Ngoten kita tuh enek tiyang wong gak niat, begini gak niat, dia tetap gak nopo namine tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi dia tetap wajib qodho karena dia tidak niat. Karena kan kita sudah sampaikan di awal-awal kemarin, ada syarat rukun puasa itu satu niat, dua menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Enek-enek tiang gak niat malamnya kemudian dia berpuasa padahal tidak niat. Padahal segala amal ibadah itu kan harus disertai niat. Maka orang seperti ini tetap dia tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi nanti di luar Ramadan dia tetap mengqodho. Kenapa kok mengqodho? Karena puasanya dianggap tidak sah karena tidak didasari niat. Wa man tasakhkhara dhanna baqa'uhu utawa enek tiyang dikira isih waktu subuh, dikira waktu sahur, ternyata sudah waktu subuh. Dia bangun pagi, bangun tidur, gak ngerti apa-apa, jam mati, lampu mati semua, dikira isih waktune sahur. Bareng rampung sahur ternyata koncone wis do mulih ke masjid. Duh, jam piro kok wis do mulih? Jam piro? Jam samene. Lah tiyang sing ngenten iki pripun? Dia tetep gak kena batalke posone. Tetep dia berpuasa sampai sore hari, tetapi dia wajib mengqodho di luar Ramadan. Karena posone jelas gak sah. Wong wis wayahe kudune gak kena sahur malah sarapan, ngeten iki kan wis sarapan esuk kan ngeten. Au afṭara dunnal ghuruba fabana hilaluhu, atau tiyang dikira wis waktu berbuka, wis buka, ngerti-ngerti urung buka, mendung peteng delalah, listrik mati kabeh, HP-ne yo mati, jam mati kabeh. Terus kita efekkan ini kita kena buka bareng makan lablek delalah mendungi hilang serengenge ngejek ketok sini. Duh, kira urung buka ini. Lah ngoten iku pripun? Yo batal posone. Tapi dia tidak boleh terus mesisan buka sisan mboten. Dimpet sik nganti nunggu buka, tapi tetap dia mengqodho di luar Ramadan. Terus batal posone wong buka urung wayahe kok. Wa man fana lahu yaumu salasi sa'bana anau min Ramadan wa man sabqa umma mubalgha fi man maqaddin. Atau orang yang temu sing kebangetan sehingga air masuk ke dalam tubuhnya, atau ngirup banyu sing kebangetan akhirnya air masuk ke dalam tubuhnya, maka orang sing seperti ini tetap dia berpuasa nanti sore hari, tetapi di luar Ramadan dia wajib mengganti. Mulane jenengan nek puasa tempu yo biasa-biasa mawon.
menghirup dengan hidung ya biasa tuh nanti di banget bahkan hukum berkumur di siang hari bulan Ramadan kalau sudah waktu zuhur ke atas waktu zawal ini hukumnya makruh. Jadi wong kumur temu waktunya wis zuhur ke atas ini hukumnya makruh, maka dihindari. La ala musafirin wala maridin zala udruhuma ba'dal fitri wala mro'atin tuharat min haidin aw nifasin naharon na'am yusanu laun imsak. Lah tidak wajib menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa walaupun qadha itu bagi orang yang musafir atau orang yang sakit. Wong dalam perjalanan itu dia tidak wajib harus menunggu nopo gak ngunjuk gak dahar nanti malam hari. Termasuk orang yang sakit, maka dia boleh makan, boleh minum sak wayah-wayah, gak perlu nunggu buka, menunggu datangnya waktu berbuka. Wala alam ro'atin tuharot, dan tidak pula bagi wanita yang suci dari haidnya min haidin aw nifasin naharon, dari haid atau nifas di siang hari. Ora kudu wong sing mau haid ngerti-ngerti wayah dhuwur wis rampung haid. Maka wanita seperti ini tidak diharuskan berpuasa setengah hari itu wae. Jadi enten tiyang haid wayah jam 12 siang rampung haid. Maka wanita yang seperti ini tidak diwajibkan dia menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai menunggu berbuka. Tapi yusannu lahul imsaku baqiyatan nahari, tetapi disunahkan bagi mereka orang yang dalam perjalanan atau orang yang haid kemudian rampung di tengah-tengah hari, disunahkan imsak, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Bukan wajib tapi hukumnya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yubtilu sawabas siyam saumi, dan di antara hal-hal yang menghapus pahala puasa ijma'an, secara ijma' kesepakatan ulama, al-kitbu, yaitu bohong, ngapusi. Wong poso ngapusi, posone gak batal, dia tidak wajib mengqadha, tapi dia tidak dapat pahala puasa. Jadi tiang berpuasa terus piyambake ngapusi goroh, dia tidak wajib mengganti di luar Ramadan, posone tetap sah tapi tidak dapat pahala. Di antara hal-hal yang merusak pahala puasa lagi wal ghibah, ngrasani. Jadi ngrasani elek-elek tonggone, elek-elek koncone. Lah nek ngrasani apik pripun? Gak masalah. Rasane apik niku boten ghibah. Sing ghibah niku membicarakan keburukan orang lain. Nek sing diomongke krungu nesu lan niku namine ghibah. Nek ngelem niku gak masalah. Wong dilem itu jarang wong nesu. Ngoten nggih. Jenengan ngelem kula gak mungkin kula nesu. Tapi nek jenengan elek-elek kula mungkin kula iso nesu, ngoten nggih. Mulane nek ngrasani apik niku tidak termasuk ghibah. Wasatimatu, sing merusak pahala puasa lagi misoi, miso-miso. Jadi puasa kok miso-miso, maka pahala puasanya rusak. Lima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini didasarkan dari hadis baginda Rasul, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi walaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa sarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang kotor, termasuk misoi, ngerasani, ngapusi, dia mengamalkan itu, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk menerima puasanya. Rawahul Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Dan Rasul bersabda, rubba shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami, tidak mendapatkan apa-apa dari hasil puasanya, illa dhuma'a, kecuali hanya dahaga. Rawahun Nasai. Wa warada fi hadisin, dan tercatat pula di dalam hadis, laisa siyamu minat ta'ami was sarabi, sesungguhnya puasa itu tidak hanya meninggalkan makan dan minum saja. Innamas siyamu minal lawi warrafati, sesungguhnya puasa itu meninggalkan hal-hal yang sia-sia dan hal atau omongan-omongan yang buruk. Jadi sing darani poso niku ora gak dahar gak nunjuk tok mboten, tapi yang disebut puasa itu meninggalkan hal-hal yang sia-sia dan meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor. Qala al-Hafidhu Abu Musa al-Madini, Al-Hafidh Abu Musa al-Madini berkata, huwa utawi hadis niki wau ala syarti muslimin, memenuhi syarat yang ditetapkan Imam Muslim. Qala ba'dus salafi, sebagian ulama salaf berkata, awwalus siyam tarkut ta'am was-sarabi, puasa yang paling ringan, puasa yang paling enteng, poso wong awam itu hanya meninggalkan makan dan minum. Wa qala, sebagian ulama salah berkata, idza sumta falyasum sam'aka wa basaruka wa lisanuka anil kadibi wal maharimi wa da'adal jari. Idza sumta, ketika engkau berpuasa, falyasum, maka hendaklah berpuasa, sam'uka, pendengaranmu, wa basaruka, dan penglihatanmu, wa lisanuka, dan lisanmu. Jadi nek poso niku pendengarane nggih dijaga, penglihatane nggih dijaga, kemudian ucapan lisannya pun dijaga. Dari apa? Anil kadibi, dari berdusta atau ngapusi, wal maharimi, dan terjaga dari hal-hal yang dilarang, wada adal jari, dan tinggalkanlah menyakiti tetangga. Ojo nganti poso neng ijeh nglarake tangga, ojo nganti poso neng duraka karo wong tuwa, ojo nganti poso neng wani karo bojo. Jadi ada biasanya nek masuk bulan Ramadan beredar hadis, tidak akan diterima puasanya orang yang tidak rukun dengan saudaranya, tidak akan diterima puasa wanita yang berani pada suaminya, anak yang durhaka pada orang tuanya. Walaupun itu ada yang mengatakan ini bukan hadis, walaupun ada yang mengatakan bahwa ini bukan hadis, tetapi sebenarnya ada benarnya. Jadi anak durhaka kepada orang tua itu amal apapun kan tidak akan mungkin diterima, termasuk puasa. Gak rukun karo dulur, gak rukun karo tonggo, itu kan segala amal apapun kan tidak diterima. Tidak hanya puasa saja. Berani kepada suami, wani karo suaminya, durhaka kepada suaminya, kan tidak hanya puasanya saja yang tidak diterima, semua amalnya pun tidak akan diterima kan. Walaupun hadis ini dianggap gak hadis tapi disebut hadis. Biasanya kan yang masuk bulan Ramadan itu beredar WA, beredar himbauan. Jadi tidak akan diterima puasa orang yang tidak jutaan karo koncone, jutaan karo dulure karo tanggane. Gak diterima puasa anak yang durhaka kepada orang tuanya, tidak diterima puasanya istri yang berani pada suaminya. Walaupun ini tidak hadis, tetapi nek dikorelasikan dengan hadis-hadis yang lain nyambung. Masalahnya nopo? Wong gak rukun karo tangga jenenge niku qati urrahim, tidak akan bisa masuk surga. La yadkhulul jannah qati. Durhaka kepada orang tua juga sama. Jadi wong sing akul walidain, durhaka kepada orang tua itu pun tidak bisa masuk surga. Termasuk istri yang durhaka kepada suaminya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah, annal taqarruba, sesungguhnya pendekatan diri ilallah ta'ala kepada Allah ta'ala, bitarkil mubahati, dengan meninggalkan yang diperbolehkan, layak malu iku raiso sempurna illa ba'da taqarrubi, kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah, bitarkil muharramati, dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Jadi wong nyaket kalian Allah, meninggalkan hal-hal yang sebenarnya boleh tapi dia hindari demi untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini tidak bisa sempurna sebelum dia menjauhi, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man irtakabal muharramati, waman, maka barang siapa irtakaba, dia melakukan al muharramati, hal-hal yang diharamkan, summa taqarrubu bitarkil mubahati, kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang dibolehkan, kana bimata baliman yatrabul faraid wa yataqarrabu bin nawail, seperti orang yang meninggalkan yang wajib tapi dia melakukan yang sunnah. Wa in kana zawmu majian indal jumhuri, jadi enek wong nyangkep perkara sing sunnah tapi meninggalkan yang wajib, niki gak iso. Jadi wong perkara sing wajib itu kudu dilakoni sih. Tarawih sregep, salat Id kanggo ngarep dhewe, nek gak poso ya ora iso. Jadi poso gak melu poso, bareng salat Id kanggo ngarep dhewe sajadahe paling monggo dhewe. Anyar sisan. Wis repot iki. Nek ngono tarawih sregep ning 5 wektune ra dilakoni. Salat megah, tapi wayah tarawih sok manggo ngarep dhewe. Repot. Kudu karo nganggo celana, nganggo setut ning ora nganggo celana. Jadi setutan ning ora. Ya mending katokan ora setutan daripada setutan ning ora katokan. Sing wajib sik dilakoni, nembe sing sunah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Auza'i yuftiru bil kadhibi wal ghibah. Imam Auza'i berkata, posone wong sing posone ku batal bil kidbi, dengan goroh, wal ghibah, dan kerasan. Nah, di jumhur ulama kan mengatakan bahwa kerasan itu gak batal ke poso, ngapusin itu gak batal ke poso, mau merusak pahala puasa. Tapi beda menurut Imam Al-Auza'i, wong ngapusin dianggap batal poso, berarti harus mengkotor. Wong ngrasani dianggap batal posone, jadi harus ganti di luar Ramadan. Dan jumhur ulama kan boten. Jadi wong ngapusin itu yo posone tetap sah, tidak wajib mengganti, tetapi gak untuk ganjaran. Lah kenapa kok Imam Auza'i berpendapat ngoten? Lima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bersandarkan pada hadis baginda Rasul, khamsu khisalin, ada 5 hal, yuftirna shaima, yang membatalkan puasa, wa yunqidnal wudu'a, dan merusak wudu. Apa 5 hal yang membatalkan puasa itu? Al-ghibbu, ngapusi goroh, wal ghibatu, hibah rasani, wan namimatu, adu domba, tumbak cucuan, wan nadru bisahwatin, melihat dengan tatapan syahwat, melihat dengan tatapan hawa nafsu, niku nggih batalke poso, wal yaminul kadzibatu, dan sumpah-sumpah palsu, sumpah goroh. Maka 5 hal ini kata Rasul merusak atau membatalkan puasa. Jadi delok teknya hadis kan batal puasanya, tidak hanya rusak puasanya tapi batal pula puasanya. Tetapi menurut jumhur ulama tidak sampai batal puasanya, hanya rusak pahala puasanya.
Wa fi musnadil Imam Ahmad, di dalam kitab hadis musnadnya Imam Ahmad bin Hambal, annam ra'ataini somata, ada dua wanita berpuasa fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa adzatu majua wal atas, kemudian keduanya ini payah untuk menahan lapar dan dahaga. Nek dua wanita dia poso terus ngelak, haus, kemudian lapar banget. Di akhirin nahari, menjelang akhirnya siang, maksudnya menjelang sore, dua wanita ini wis meh gak kuat-kuat untuk menahan lapar dan dahaga. Hatta kadata antatalafa, sehingga hampir saja keduanya ini sudah binasa, rusaknya maksudnya gak kuat meh semangkut. Faba'atha ila Rasulillahi, karena gak kuat menahan lapar dan dahaga, kedua wanita ini mengirim utusan kepada Rasul, tasta'dinanahu, untuk memohon izin kepada Rasul fil idhar, untuk membatalkan puasanya. Fa'arsala ilaihima, kemudian Rasul mengirim kepada kedua wanita ini kodan, sebuah wadah. Wa qala lalu, kata Rasul, ini wadah niki berikan kepada kedua wanita itu, ki ahuma, untuk menopo namine, untuk ngadai untahane kedua wanita itu, ma'akal tuma, apa yang telah dimakan kedua wanita itu. Fakuat idahu maniswaudaman abidun. Lagi kan aneh, dua wanita berpuasa, payah ini gak kuat, akhirnya mohon izin kepada Rasul, mengirim utusan untuk berbuka, batal ke posone. Kali Rasul malah digawani wadah. Kita gawani wadah, kan ketemu wanita itu kon lepeh apa yang telah dia makan. Padahal wanita ini masih berpuasa, belum makan apa-apa. Kok kon lepeh, baru dilepeh tenan, keluarlah daman abidun, darah yang kental, walahman aridon, dan daging yang baru. Bukan aneh, wong urung dahar apa wis ketokno getih kali daging. Wako atuhro, yang wanita yang satu mengeluarkan sama dengan yang dikeluarkan wanita yang satunya. Hatta mala'atahu, sampai wadah ini kebak diisi getih kali daging yang dikeluarkan dua wanita ini. Fatakjaban nasu min dalika, akhirnya manusia terheran-heran dengan keadaan ini. Faqala Rasulullah, kemudian Rasul berkata, hatani somata, kedua orang ini dia berpuasa. Amma ahalallahu lahuma, dari apa yang Allah halalkan kepada keduanya. Maksudnya nopo? Makanan minuman kan sebenarnya halal, tapi dia tidak mau makan karena berpuasa. Tetapi wa aftara ta'ala ma harramallahu alaihima, keduanya membatalkan puasanya dengan hal-hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah kepada keduanya. Fa tidak ma'alal ukra faja'alata taktaban nas, karena keduanya tadi pagi ngerasani menungso. Fa hadza ma akalata min luhumihim, maka keduanya ini seperti memakan daging orang yang dirasani niki wae. Mulane ketika Al-Qur'an itu wong ngrasani koncone tanggane padha mangan daginge koncone utawa tanggane. Ngoten niki dadi ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh dzanni ismu wa la tajassasu ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi mayyitan fakarihtumu, kan ngerti. Mulane wis pokoke niat mulai hari ini ojo nganti rasa-rasa. Lebih-lebih poso nggih rasa-rasane libur total. Ojo ngrasani nganti kapan? Yo nganti bodoh, nganti bar bodoh. Sakniki pokoke dilatih tenan. Kula niki ngandani awak kula piyambak.
Kadang-kadang itu ya ngomong ngalor gitu ngerti-ngerti ya jablas ngrasani wong. Lah niki ora sadar. Mulane mulai mengke pokoknya ngomong kok mulai bahas elek wong pokoknya leren sih. Oh, aja diteruske. Termasuk melihat hal-hal yang mengundang hawa nafsu, nanti puasa dihindari betul. Jadi dengan lewat HP, lewat TV, lewat tatapan secara langsung, nong HP kok metu gambar wong ayu udah gak ditutup. Karena ini membahayakan, ngeten niki. Apa meneh sing tua-tua niku. Jadi nek nang HP nek wong ayu kan mestine kan jeneng wong lho kowe. Nek wong ayu kan mesti kan tertarik pengen mentelengi. Lah maka poso aja nganti mentelengi wong ayu. Ibu-ibu yo ngoten aja mentelengi wong bagus. Sing disawang sing elek-elek mawon. Insyaallah ngomong elek itu gak menimbulkan sawan. Iman terus poso gak mundur malah rusak pahala puasanya gara-gara kita tidak bisa menahan panca indera kita, pendengaran, penglihatan, telinga itu semua perlu ditahan dan bukan rusak amal ibadah. Mungkin mengatakan Bapak Ibu yang sakit